Pengacaranya sudah mengucapkan kata-kata kasar terhadap hakim. Seluruh hakim akan tidak suka sama oknum kayak gitu. Cepat cari pengacara yang bisa dipercaya dan tidak dimusuhi oleh para aparat hukum. Sebelum terlambat, cari pengacara yang tepat. Mau jadi pengacara sukses, mulailah berpakaian go internasional, bersikap go internasional. Jangan sok jagoan kampung berpakaian aneh-aneh. Hanya mungkin pengusaha mau memakai pengacara yang berpakaian aneh-aneh. Coba di mana logikanya? Koruptor! Tahu nggak Anda? Ya! Tidak bisa! Tidak bisa! Tidak bisa! Tidak bisa! Lebih banyak diganti! Rasman dan Firdaus Uwiwowo panik ya melihat taktik dan strategi Hotman. Apalagi terbaru Hotman pun menyampaikan, para kalian hindari perilaku busuk dan citra buruk pengacaramu, membahayakan kasusmu. Jangan mau perkaramu kalah karena seluruh aparat hukum mencibir perilaku busuk pengacaramu. Malu-malu dicemooh di kutuk jutaan rakyat Indonesia. Tentu hal tersebut tak lain ditujukan oleh Hotman kepada rivalnya. Sedangkan secara terpisah, Rasman telah memberikan tanggapan terkait statement yang dibangun oleh Hotman Paris. Makanya ia sepertinya tidak jadi mendampingi Fadel yang akan dipanggil oleh pihak kepolisian pada Senin, dan waktunya diundur dengan alasan Fadel sakit. Jadi kami tidak pernah menyentuh hakim. Kalau kalian bawa solidaritas hakim di kasus ini, satu saja pertanyaan dari saya: buktikan hakim bersih seperti malaikat sehingga kami harus tunduk kepada kalian dan kami nurut dengan kemauan kalian. Tapi kalau kalian juga kotor, mari kita mengoreksi diri masing-masing. Kalau masuk penjara emang mati, tidak mati di penjara. Mati kata Tuhan, bangga. Ini terima kasih saya yang besar Pak Ketua. TV One mengungkap ini luar biasa. iNews luar biasa. Metro TV luar biasa. CNN luar biasa. Kompas TV luar biasa. Media streaming dan YouTube, podcast online semua memberitakan. Ini adalah perlawanan para lawyer terhadap hakim yang menganggap dirinya paling hebat, tapi banyak koruptor dan disuap dan masuk penjara bahkan 1 triliun. Sayang kita para pengacara. Ikatan Dokter Indonesia kalau dipanggil anggotanya, dia berdiri tegak untuk anggotanya. Ikatan Notaris Indonesia kalau dipanggil anggotanya, berdiri tegak untuk anggotanya. Tapi kita para lawyer, sakit hatimu kepada Rasman. Kau tuangkan tanpa dasar pikiran yang sehat. Di mana solidaritas kau? Tidak ada Rasman, hukum akan seperti ini di pengadilan. Karena mereka berpegang yang diputuskan hakim itulah yang paling benar. Hakim memutuskan Ronald Tanur tidak bersalah, tapi ditangkap oleh kejaksaan. Apakah itu bukan sebuah perbuatan yang mencari marwah dari Mahkamah Agung? Jangan begitu. Jadi ini tidak main-main. Saya pernah ngomong kepada istri saya, Bu Ade dengan Bu Em, saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar di kampus saya tidak perlu tinggal di Indonesia. Saya tinggalkan pada hukum bobrok, menghukum orang tidak bersalah, dipaksakan, bareskrim, kejaksaan sampai peradilan. Saya benar demi Allah ini. Saya bukan orang bersih. Maka bapak-bapak, kami sudah mengatur jadwal. Hari Senin kami akan ke Mahkamah Agung, lanjut ke KY, lanjut ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, lanjut ke DPR RI, lanjut ke Pengadilan Tinggi, lanjut ke
Menanggapi Rasman dan timnya yang mulai panik, Hotman Paris hanya bisa tertawa-tawa. Ya, kini Rasman dan tim sepertinya memprediksi bahwa keadaan mereka tidak baik-baik saja saat berhadapan langsung dengan Hotman Paris Hutapea. Maka tak heran jika Rasman beserta tim hukumnya akan beranjang sana, sebagaimana sudah disampaikan saat press conference Rasman yang penuh percaya diri, penuh emosional menyampaikan bahwa dia akan jalan-jalan pada Senin depan, mulai dari MA, KY, DPR hingga ke Pengadilan Jakarta Utara. Sungguh sangat menarik. Hotman, saya tidak takut dengan kau. Rasman penantang kau. Nanti abang sendiri welcome untuk bisa berdamai dan berkomunikasi. Enggak. Kalau saya ngomong nanti begitu, dia akan bilang saya takut sama dia. Hotman, saya tidak takut dengan kau. Rasman penantang kau. Dan gelar juara akan... Kalian bisa ukur nanti kadar intelektual seorang Hotman dengan Rasman. PAP dia yang sangat memukul wajah dia sendiri. Berbagai statement telah disampaikan oleh Rasman Arif Nasution. Namun berbeda dengan Rasman yang begitu berapi-api, Hotman Paris hanya senyumin aja. Ya, dia senyum-senyum kemenangan atas apa yang terjadi dengan rivalnya itu. Dia menyampaikan bahwa Rasman kena batunya sendiri. Ya, dia berteriak-teriak seakan-akan bisa memenangkan hati rakyat Indonesia dan juga bisa memenangkan kasusnya melawan Hotman Paris. Namun ia bertindak kurang pantas di dalam pengadilan, memicu kejadian yang seharusnya tidak terjadi, sehingga marwah pengadilan diduga direndahkan dengan adanya kekisruhan. Iya, itu akan saya buka nanti di persidangan semuanya. Jadi dia grogi gitu loh. Dia dengan angkuhnya merendahkan hakim, bikin ricuh. Bahkan ada kuasa hukumnya bernama Firdaus naik ke meja sidang, menginjak-injak meja sidang pengacara pakai jubah. Itu adalah pertama kali dalam sejarah pengadilan Indonesia. Dan tadi saya sudah kirim surat pengaduan ke Ketua Mahkamah Agung agar dia yang menginjak-injak meja sidang itu dilarang untuk praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Pemicu awalnya dia keberatan kalau sidangnya tertutup, dia melawan hakim, padahal itu kan kewenangan hakim. Kan ya, saya nggak tahu, aku juga nggak tahu bahwa bakal sidang tertutup. Jadi kan seluruh pengunjung, karena padahal dia sudah mempersiapkan live TikTok itu loh, udah disiapkan berbagai live. Dia kecewa, dia tidak bisa lagi bergaya gitu kan ya. Padahal aku aja nggak tahu alasan hakim itu banyak masalah asusila ya kan, sehingga perlu tidak boleh dipiralkan gitu loh. Jadi sangat logis. Dia maksa terus, dia maksa seolah-olah pengadilan yang punya nenek moyangnya, padahal nenek moyang dia jauh di Sumatera Barat sana gitu loh. Itu loh ya, itu pemicunya. Dia ngotot terus. Bagaimana seorang pengacara sangat kasar begitu, huru hara di depan persidangan. Bahkan satu pengacaranya naik ke meja ya, naik ke meja persidangan, menginjak-injak meja dengan memakai jubah advokat. Kelakuan pengacara dan siraf itu norak. Lu tahu tadi, begitu tahu ada itu, Kapolda memerintahkan puluhan polisi senior. Semula kan yang dikirimkan cuma 10 orang junior yang dia coba usir dari sidang. Begitu datang para kaset baru dia gemetar, baru bisa diusir semua dari sidang. Itu semua perintah Kapolda itu. Kapolda langsung. Nggak ada yang takut sama tubuh gemukmu itu ya. Sopanlah kau di persidangan, hormatilah persidangan, oke? Jangan takut, memang pasti akan gua bongkar bahwa kamu itu memang
membuat fitnahan kepada saya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.